Kami memilih Subversi sebagai proyek karakter building kami karena sebagai bentuk partisipasi kami dalam mendukung komunitas pendidikan yang menyediakan layanan pendidikan gratis bagi anak-anak kurang mampu. Kami percaya bahwa setiap anak berhak atas akses pendidikan yang berkualitas tanpa terkendala oleh faktor finansial. Jadi untuk Subversi itu sekolah bersama yuk kita diriin tanggal 19 Agustus 2010 di Kampung Ceger seperti itu. Tujuan waktu pertama kali mendirikan tuh untuk ini apa kayak lingkungan tuh apa? Ya, jadi waktu itu tuh pada tahun 2010 ketika saya masih kuliah di IPB, setiap hari pulang kuliah itu di Jalan Bang Barung Raya Kota Bogor itu sering ngelihat anak-anak yang mereka itu kalau tiap malam duduk-duduk di pinggir jalan trotoar di depan minimarket itulah. Saya kira awalnya memang cuma sekali dua kali, ternyata selama seminggu saya amati mereka setiap hari di situ. Jadi akhirnya pada saat hari ke-8 saya coba datengin mereka. Ternyata mereka itu memang rutinitas setiap malam jam 7 sampai jam 9 malam itu mereka jalan bareng-bareng di Bang Barung itu untuk ambil ataupun mengutin bekas-bekas minuman kemasan ataupun kardus-kardus. Nah, jadi dari situ saya ajak belajar, kita belajar yuk nanti sama teman-teman kakak. Dalam arti saya juga belum tahu tuh ngajakin teman-teman kampus pada mau nggak ya, bahasanya gitu kan. Jadi akhirnya udah random aja ngajak mereka untuk belajar, karena mereka ngumpulin sampah kemasan itu intinya mereka mau ngebantu orang tuanya buat membeli alat-alat sekolah. Subversi itu utamanya dari teman-teman IPB-nya. Enggak sih, jadi emang murni teman-teman saya. Waktu itu tahun 2010 saya dan teman-teman itu finalis. Saya ajak mereka, yuk bikin kegiatan, karena waktu itu 2010 tuh lagi banyak-banyaknya komunitas pendidikan tuh, karena mereka inspiringnya dari Indonesia Mengajar. Dari Indonesia Mengajar tahun 2010 yang didirikan Pak Anies Baswedan, terus menyebarlah se-Indonesia. Mereka bikin komunitas ini, jadi akhirnya kita saling kenal tuh, komunitas Bogor, Jakarta, Jabodetabek itu saling kumpul. Misalkan ada bantuan dari korporasi ini apa-apa, salurin dong ke sini-sini, minta bagian gitu segala macam. Jadi saling tersebar lah. Akhirnya komunitas itu saling berkumpul, yaitu dibantu dengan dorongan kala itu ekosistemnya komunitas pendidik itu lagi maju di Indonesia, itu lagi banyak. Jadi akhirnya banyak perusahaan-perusahaan ambil kesempatan lah untuk CSR atau apa segala macam. Kakak berarti kan datengin anak-anaknya kan, tapi kan Iya, tapi dulu bukan di sini. gimana sih? Dulu tempatnya di SDN Ceger 2. Jadi anak-anak itu sekolah, 8 anak itu mereka yang kegiatan malam itu mereka sekolah formal di SDN Ceger 2. Waktu itu kita minta izin ke kepala sekolahnya untuk memakai ruang kelas. Terserah dia mau nyumbang, mau diizinin berapa kelas. Waktu itu diberikan 3 kelas, nggak apa-apa. Jadi ya belajar bareng-bareng di situ. Jadi waktu itu seminggu 2 kali lah kegiatannya. Dan itu rutin, itu pasti ada kelas, ada schedule-nya. Misalkan contoh kalau minggu ini Senin Kamis, mungkin nanti minggu depannya Selasa Jumat, tergantung dari volunteersnya sih seperti apa.
Berarti dari 2010 ya, dari 2010 sampai sekarang kakak melihat ada dampak positif apa sih buat anak-anak di sini? Dampak positifnya yang paling kerasa sih kalau dulu dari 2010 atau sebelum-sebelumnya, warga anak sini tuh jarang mengenyam pendidikan sampai level di atas SD. Ya, di sini tuh masalah utamanya pendidikannya rendah, kalau itu pernikahan usia dininya tinggi. Jadi mereka itu usia 13 tahun itu sudah pada 13-14 itu sudah pada nikah. Dan akhirnya terjadilah tingkat perceraian, konflik rumah tangga atau KDRT itu tinggi. Nah, dengan adanya cybersih, melalui cybersih itu mayoritas bisa lulus minimal jenjang SMA. Jadi ada motivasi untuk belajar, bahwa belajar itu bukan masalah saat ini. Belajar itu berusaha membantu atau menghentaskan kemiskinan, jadi bisa mengubah kondisi ekonomi keluarga itu. Harapan sama cita-citanya kakak buat sebersih sama mungkin anak-anak? Cita-citanya sih yang penting anak-anaknya itu bisa sekolah setinggi-tingginya ya, karena salah satu yang bisa mengubah kondisi sosial ekonomi adalah pendidikan. Gitu. Jadi pertama kesan kita itu karena kita sendiri jarang kan community service. Terus di kesempatan kali ini tuh karena kamu pikir anak-anak itu bakal canggung, ternyata enggak, karena mereka semua tuh antusias. Terus jujur aja kami pikir komunitas ini tuh udah menyediakan tempat yang memadai. Ternyata tempatnya itu berupa pondok kecil. Dan ternyata anak-anaknya tuh masih mau belajar gitu loh di tempat itu. Tapi kita sebagai kontributor sih nyaman-nyaman aja, dan waktu itu enjoy juga sih karena anak-anaknya sendiri tuh penuh semangat gitu. Terus ada juga ternyata dari teman-teman dari kita, ternyata ada yang berpotensi gitu sebagai guru yang ngapel. Ya gitu, kesannya menyenangkan lah. Jadi pengalaman community service ini berharga gitu bagi kita. Hal yang kita dapatkan pertama adalah pengalaman untuk melihat dunia luar lebih luas mengenai apa yang sebenarnya terjadi di tengah masyarakat, bahwa tidak semua orang itu mendapatkan pendidikan dengan mudah atau dengan perjuangan yang tidak berat gitu. Kita melihat dari proyek ini bahwa ada juga masyarakat atau anak-anak yang bahkan mau sekolah sekedar SD aja perlu bekerja seperti memulung. Sementara di sisi lain kita untuk bersekolah dulu kita difasilitasi mungkin oleh orang tua kita, dan sekarang kita bisa berkuliah juga difasilitasi oleh BCA. Jadi tidak semua orang seberuntung kita. Yang kedua adalah kita juga mendapatkan motivasi untuk berkontribusi di tengah masyarakat, baik masyarakat nasional maupun internasional, dalam hal perkembangan pendidikan supaya masyarakat itu bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Yang ketiga, kita juga mendapatkan motivasi terhadap diri kita sendiri supaya kita bisa menjalani pendidikan dengan lebih banyak rasa syukur dan lebih giat, karena tidak semua orang seberuntung kita untuk bisa lebih mudah mendapatkan pendidikan tanpa banyak tantangan-tantangan.
Jadi harapan kita untuk kalian semua, bagi kalian yang sudah mendapatkan pendidikan yang layak, tetap semangat belajar. Ingat, di luar sana masih ada teman-teman kita yang belum bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan mereka juga mempunyai semangat belajar yang tinggi, tapi mereka harus berusaha dulu agar mereka bisa sekolah. Jadi tetap semangat belajar, jangan males-males, dan tetap bersyukur. Bye-bye. Melalui proyek ini, kami berharap dapat menginspirasi kontribusi generasi muda dalam memajukan pendidikan di Indonesia, serta memberikan kesempatan yang lebih luas bagi anak-anak untuk mengakses pendidikan yang berkualitas tanpa hambatan finansial.